Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, penuh syukur, berlimpah rezeki yang berkah, dan selalu bahagia. Insyaallah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, bertemu lagi bersama saya Deska Pratiwi dalam agenda live. Nah, insya Allah hari ini saya akan sharing tentang pengalaman saya selama menderita gagal ginjal dan cuci darah. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Assalamualaikum, semangat pagi semuanya. Saya doakan semoga teman-teman dalam keadaan sehat, penuh syukur, berlimpah rezeki yang berkah dan selalu bahagia. Amin ya robbal alamin. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung pada pagi hari ini. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, saya Deska Pratiwi. Saya adalah seorang penderita gagal ginjal kronis yang saat ini sudah menjalankan cuci darah kurang lebih sudah mau 2 tahun. Dan alhamdulillah senang sekali hari ini bisa berjumpa dengan teman-teman dalam agenda live kali ini. Insya Allah hari ini saya akan sharing pengalaman saya pribadi selama 2 tahun ini menjadi pasien gagal ginjal kronis. Dan Masya Allah karena banyaknya pertanyaan yang masuk tentang gagal ginjal, kemudian cuci darah, dan insya Allah hari ini saya akan menjawab pertanyaan teman-teman. Dan teman-teman kalaupun misalnya ada yang ingin bertanya juga boleh chat di kolom komentar ya. Ya, selamat bergabung teman-teman. Terima kasih yang sudah hadir pagi hari ini. Teman-teman semoga nanti cerita pengalaman saya pribadi menjalani cuci darah dan menderita gagal ginjal ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya, terutama bisa menjadi pengingat juga agar kita selalu semangat menjaga kesehatan diri dan keluarga. Amin ya robbal alamin. Oke, teman-teman, sedikit cerita. Saya awal mula divonis gagal ginjal itu sekitar tahun 2021. Jadi saat itu tepat ba'da lebaran atau setelah Idul Fitri, itu kondisi saya itu mulai ngedrop. Dan seperti dalam video yang pernah saya share, yang pernah saya posting bahwa kebanyakan pasien itu yang menderita gagal ginjal, dia mengetahui kondisinya itu setelah kronis atau menjelang stadium akhir, termasuk saya pribadi. Nah, termasuk saya ketika divonis gagal ginjal itu sudah kronis, sudah stadium 5. Dan ketika di USG pun ternyata kondisi ginjal saya sudah menciut atau mengecil. Dan teman-teman tahu bagaimana perasaan saya, tentu kaget gitu ya. Tidak ada gejala sebelumnya, tapi kok bisa sampai mengalami gagal ginjal kronis. Dan ini semoga tidak dialami oleh teman-teman semuanya. Dan kita sama-sama sharing saat ini mengetahui bagaimana awal mula gejala gagal ginjal. Oke teman-teman, kalau teman-teman, mengetahui bahwa almarhumah ibu saya dulu juga sama mengalami gagal ginjal dan beliau usianya hanya sekitar 8 bulan dari divonis gagal ginjal sampai beliau meninggal. Dan ketika saya pertama kali divonis oleh dokter, yang pertama kali terbayang dalam benak saya adalah sosok almarhumah ibu saya. Dan saya membayangkan, ya Allah, saya bagaimana kehidupan saya setelah ini gitu. Bagaimana saya bisa menjadi ibu yang baik untuk anak-anak saya. Bagaimana saya bisa menjadi istri yang baik untuk suami saya. Itu semua ada dalam pikiran saya. Dan ketika awal gagal ginjal divonis oleh dokter, saya memang tidak menerima. Saya belum sama sekali tidak ada yang menginginkan kondisi seperti ini, termasuk diri saya sendiri. Saya butuh waktu yang lama untuk bisa menerima kondisi saya. Teman-teman terima kasih yang sudah bergabung, insya Allah saya akan sharing
selama kurang lebih 1 setengah jam ke depan. Jadi teman-teman, ketika tahun 2021 itu, pertama yang saya rasakan itu adalah sesak nafas. Jadi sebelum saya mengetahui bahwa saya gagal ginjal, itu kurang lebih 3 hari 3 malam, saya tidak bisa tidur karena sesak nafas yang saya rasakan. Jadi kondisi berbaring itu membuat sesak nafas saya semakin bertambah. Dan saya hanya bisa tidur dalam posisi duduk, teman-teman. Itu saya belum mengetahui ini sebenarnya sesak nafas dari apa, karena saya tidak punya riwayat gejala asma gitu ya. Dan akhirnya di hari ketiga saya memeriksakan diri bersama suami ke dokter. Waktu itu masih periksa ke dokter umum. Dan teman-teman tahu apa yang dokter katakan? Sesak nafas ini terjadi karena penyakit jantung. Jadi dokter mengatakan ini adalah sakit jantung. Akhirnya dikasihlah obat apa? Obat jantung, teman-teman. Obat jantung ya saya konsumsi. Ternyata setelah mengkonsumsi obat jantung itu, kondisi saya tidak semakin membaik. Justru malah semakin memburuk. Sesak nafasnya berlangsung semakin sesak, semakin parah. Bukannya membaik malah semakin parah. Nah, akhirnya di malam berikutnya kondisi saya itu benar-benar parah. Saya sampai tidak bisa melakukan apapun, saya sampai tidak bisa bangun, dan akhirnya kami memutuskan untuk berangkat ke rumah sakit. Saya masih ingat saat itu ba'da maghrib, ketika kondisi saya semakin memburuk, kami berangkat ke IGD RSUD Tasik, dan di sana langsung ditangani oleh dokter jaga. Dan ketika di IGD tersebut saya langsung diberikan infus, kemudian dipakaikan selang oksigen, dan saat itu masih belum bisa memastikan dokter apa yang saya alami gitu ya, sakit apa. Sampai saya diambil darah dan dicek ke laboratorium. Ternyata qadarullah saat itu tidak ada eh, alat katanya ya untuk memeriksa kondisi ginjal. Nah, akhirnya darah saya diambil ke rumah sakit lain dan diperiksa di lab rumah sakit lain. Sampai saya menunggu itu sampai tengah malam. Dan baru keluar hasilnya ketika tengah malam. Sebelumnya saya sempat dicek EKG, dipasang alat untuk memeriksa jantung, dan ternyata alhamdulillah jantung saya baik-baik saja. Dan ternyata ketika hasil laboratorium keluar, itu urium dan kreatinin tinggi. Kalau tidak salah kreatinin itu 9, normalnya itu 0,5 sampai 1 ya kreatinin, sementara kreatinin saya 9. Dan urium saya itu sampai di angka 170. Normalnya urium itu 20 sampai 50 ya teman-teman ya. Dan ketika itu dokter mengatakan bahwa ini adalah penyakit gagal ginjal. Dan ya Allah teman-teman, saya di sana sangat tidak menyangka gitu ya. Saya sampai kaget, kok bisa? Kenapa ini terjadi? Kenapa bisa sampai sakit gagal ginjal? Dan seperti yang saya katakan, ketika pertama kali dokter memvonis sakit gagal ginjal, yang saya ingat itu adalah sosok almarhumah mama yang sama-sama sakit gagal ginjal, dan beliau usianya hanya 8 bulan sejak divonis gagal ginjal, kemudian cuci darah, dan beliau sampai meninggal karena gagal ginjal kronis. Yang terbayang itu adalah bagaimana kehidupan saya setelah ini. Bagaimana saya bisa menjalani hari-hari saya sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri. Saya tidak bisa membayangkan kondisi sakit gagal ginjal, dan saya harus menjalani cuci darah. Dokter mengatakan gagal ginjal kronis ini tidak bisa diobati.
dan harus cuci darah seumur hidup. Nah, ketika saat itu anak-anak dipegang oleh suami saya di rumah dan saya dirawat di RSUD. Saya berpikir apa yang bisa menyebabkan saya sampai sakit seperti ini? Dan teman-teman yang hadir di sini mungkin ada yang mengetahui gejala apa saja yang dirasakan sebelum gagal ginjal. Salah satunya, kalau yang pernah saya alami, jadi dulu itu saya memang sering sakit lambung. Jadi saya sering nyeri lambung, saya pikir itu adalah sakit mah, tapi berlangsung lama sampai terasa mual, muntah. Ternyata itu bisa jadi gejala awal penyakit gagal ginjal. Yang kedua, yang sering saya alami adalah sakit kepala atau pusing. Saya memang sering mengalami seperti migrain ya, sakit kepala sebelah dan itu terasa nyeri baru bisa hilang setelah saya tidur atau istirahat lama. Nah, saya pikir itu hanya migrain biasa, sakit kepala biasa. Ternyata teman-teman harus hati-hati, itu bisa menjadi gejala awal dari sakit gagal ginjal. Jadi kebanyakan pasien itu tidak mengetahui sebenarnya gejala gejala awalnya itu seperti apa. Hanya yang masuk ke rumah sakit atau datang ke IGD itu kondisinya sudah kronis atau menjelang stadium akhir, seperti itu. Jadi ketika saat ini teman-teman merasa sehat, alhamdulillah. Dan lebih baiknya lagi kalau teman-teman rutin memeriksakan diri, mengecek kondisi tubuh ke dokter atau di check up, lab atau laboratorium ya, cek darah seperti itu. Karena kita kan tidak tahu kondisi badan kita sebenarnya seperti apa, seperti itu. Oke teman-teman, terima kasih sebelumnya ya saya, menyapa dulu nih teman-teman yang sudah hadir. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir di live kali ini. Terima kasih teman-teman. Insya Allah selama 1 jam ke depan saya akan sharing tentang pengalaman saya sebagai penderita gagal ginjal kronis. Dan ini semoga bisa menjadi perhatian juga, bisa menjadi pengingat untuk teman-teman tetap menjaga kesehatan. Oke, teman-teman kalau ada yang tanya, ya kemarin banyak yang tanya gejala awalnya itu apa? Gejala awalnya itu memang tidak terlihat seperti penyakit yang lainnya. Hanya saja berdasarkan sharing saya dengan teman-teman sesama pejuang gagal ginjal ya, atau pejuang cuci darah, mereka mengatakan kebanyakan dulu sebelum mereka mengetahui bahwa mereka memiliki penyakit gagal ginjal, yang paling sering dialami itu adalah sakit di bagian pinggang. Jadi sakit apa ya, kalau mungkin teman-teman rasanya sakit punggung gitu, kalau kelamaan duduk itu kayak sakit gitu ya di bagian pinggang atau di bagian ginjal. Ginjal itu kan di bagian belakang ya. Nah, kebanyakan pasien itu mengeluhkan sakit di bagian ginjal atau di bagian punggung gitu ya, bagian pinggang. Nah, itu harus hati-hati teman-teman kalau sakit ini berlangsung lama, sebaiknya teman-teman memeriksakan diri ke rumah sakit atau periksa ke dokter gitu ya. Karena bisa jadi sakit pinggang itu salah satu gejala awal dari sakit gagal ginjal. Nah, yang kedua, ketika pasien gagal ginjal gitu ya, mengalami penyakit ini, mereka itu akan terasa ada bengkak-bengkak di bagian tubuh. Jadi di wajah, di tangan, di kaki itu seperti membesar gitu ya atau terlihat lebih gemuk dari biasanya. Mungkin teman-teman ada yang pernah apa ya, ada yang pernah, bilang mungkin ya, "Kok kayak gemukan?" Gitu ya. Padahal kita makan biasa aja gitu ya, padahal kita sehari-hari biasa aja, tapi orang melihat kita seperti gemukan gitu ya. Entah bagian pipi, entah bagian tangan, kaki, atau bagian lainnya kayak gemukan gitu. Nah, atau misalnya terlihat seperti bengkak yang tidak seperti biasanya. Itu bisa jadi salah satu gejala awal gagal ginjal. Karena ketika terkena gagal ginjal itu fungsi ginjal kita kan menurun tuh. Nah, ketika fungsi ginjal menurun, dia tidak bisa mengeluarkan cairan dengan baik.
Jadi cairan yang masuk dalam tubuh kita itu biasanya dikeluarkan oleh ginjal, termasuk racun-racunnya, termasuk sisa-sisa makanan, sisa minuman itu dikeluarkan oleh ginjal. Sementara seseorang yang ginjalnya sudah rusak, itu dia akan kesulitan mengeluarkan cairan dalam tubuh. Alhasil yang terjadi adalah cairan tersebut menumpuk di tubuhnya. Termasuk yang saya alami, saya merasakan sesak nafas. Kata dokter itu bisa jadi karena cairan masuk ke paru-paru. Cairan sudah masuk, sudah paru-parunya itu sudah terendam oleh cairan. Karena ginjalnya yang fungsinya menurun atau karena ginjalnya yang rusak, jadi cairannya tidak bisa keluar dengan baik. Akhirnya cairannya menumpuk di paru-paru dan saya pun mengalami sesak sesak nafas teman-teman. Ketika itu saya benar-benar tersiksa gitu. Coba bayangkan teman-teman tidak bernafas aja 5 menit aja bisa nggak? Coba teman-teman. Kalau teman-teman tahan nafas 5 menit bisa nggak? Rasanya sulit ya teman-teman ya. Begitupun yang saya rasakan ketika saya sesak nafas padahal saya tidak punya penyakit asma gitu ya. Ternyata itu adalah cairan yang tidak keluar dengan baik. Cairan yang tidak bisa dikeluarkan oleh ginjal. Jadi gejala awalnya itu adalah yang tadi ya, bengkak, kemudian sesak nafas karena cairan menumpuk di dalam tubuh kita. Selanjutnya, gejala awal gagal ginjal itu adalah adanya gatal-gatal. Teman-teman pernah nggak merasakan gatal-gatal entah di bagian tubuh yang mana, tapi tidak ada luka, tidak ada istilahnya bentol-bentol itu tidak ada. Karena gatalnya itu terasa dari dalam. Kayak entah di wajah gitu kayak gatal, tapi ini bukan gatal biasa, tidak gatal seperti kutu air, atau tidak gatal seperti digigit serangga, itu gatalnya berbeda. Gatal tapi tidak terlihat gitu, ternyata itu adalah gatal di dalam. Dan gatal itu bisa terjadi karena penumpukan racun di dalam tubuh kita. Karena apa? Karena itu tadi teman-teman, ginjal kita fungsinya sudah berkurang. Fungsi ginjal itu adalah mengeluarkan racun di dalam tubuh dan ketika ginjal kita itu tidak bisa berfungsi dengan baik, maka racun di dalam tubuh itu tidak bisa keluar dengan baik. Nah, larinya kemana nih gitu ya? Larinya kemana racun-racun ini? Ya larinya ke tubuh kita yang akhirnya tubuh kita itu seperti kotor ya. Seolah-olah tubuh kita itu kotor dan tidak bersih. Makanya yang terjadi adalah gatal-gatal gitu ya. Nah itu teman-teman hati-hati ya kalau misalnya mengalami atau merasakan gatal-gatal di tubuh, tapi tidak gatalnya itu berbeda. Nah itu bisa jadi salah satu gejala awal dari gagal ginjal. Nah selanjutnya gejala awal gagal ginjal yang saya alami yaitu adalah sakit sakit lambung gitu ya. Saya ngerasa nyeri lambung atau akhirnya mual-mual gitu ya, mual, muntah. Nah itu saya pikir itu adalah gejala MAH gitu ya. Karena memang sejak kuliah saya memang mengalami sering gitu ya, saya sering sakit MAH. Nah, saya pikir ketika itu bahwa mual-mual ini disebabkan karena nyeri lambung, disebabkan karena sakit lambung atau sakit MAH. Tapi ternyata itu adalah gejala awal dari gagal ginjal. Jadi teman-teman harus hati-hati nih ya. Kalau misalnya yang punya gejala atau riwayat sakit MAH itu harus bisa membedakan sakit MAH ini benarkah dari nyeri lambung ataukah ternyata adalah gejala awal gagal ginjal. Nah, ini harus diperhatikan dan kalau bisa sebaiknya teman-teman periksakan diri ke dokter. Seperti itu, karena, gejala awal gagal ginjal itu bisa jadi seperti yang saya alami, mual-mual. Nah, itu kenapa gitu ya, kenapa bisa terjadi mual, kemudian muntah, itu karena tadi, karena fungsi ginjalnya menurun, fungsi ginjalnya berkurang, dia tidak bisa mengeluarkan racun di dalam tubuh dan akhirnya kita keracunan urium dan kreatinin. Nah, karena keracunan urium itu akhirnya kita merasa mual, ingin muntah dan itu adalah gejala awal gagal ginjal ternyata dan saya tidak mengetahui dulu.
kayak gitu. Kata dokter ketika saya divonis gagal ginjal gitu ya, saya sampai menyangkal, "Dok, kok bisa sih?" gitu ya, "Kok bisa saya sampai gagal ginjal? Perasaan saya baik-baik saja," gitu ya, "perasaan tidak ada gejala," gitu ya dari dulu. Ternyata dokter bilang, "Ini sudah berlangsung lama sebenarnya. Gagal ginjal ini tidak dadakan, tidak terjadi secara tiba-tiba, tapi sudah berlangsung lama, hanya saya tidak menyadari bahwa ini adalah penyakit gagal gagal ginjal." Jadi saya sangat berharap teman-teman pun memperhatikan kondisi kesehatan teman-teman, rutin check up ke dokter, dan semoga kondisi teman-teman selalu dalam keadaan sehat semuanya. Nah, yang selanjutnya gejala awal yang tidak disadari dan ini perlu diperhatikan dari saat ini, mungkin kita merasa saya baik-baik aja kok gitu ya, saya sehat-sehat aja seperti yang saya alami. Dulu saya merasa saya baik-baik aja, gaya hidup saya baik, tapi kok kenapa tiba-tiba divonis gagal ginjal kronis, bahkan sampai kronis loh, sampai sudah stadium 5 dan ketika dicek USG ternyata kondisi ginjal saya tuh sudah mengecil teman-teman, sudah mengkerut gitu. Ternyata ini sudah berlangsung lama. Nah, salah satu gejalanya adalah sering sakit kepala atau kalau dulu saya memang sering merasakan migrain ya. Migrain itu sakit kepala sebelah yang ya Allah luar biasa sakitnya sampai tidak bisa melakukan aktivitas lainnya seperti itu. Dan ketika migrain itu terjadi, ya saya hanya bisa istirahat, tidur, baru migrain itu hilang. Dan itu berlangsung lama gitu ya, tidak hanya 1 sampai 2 kali. Nah, ternyata itu bisa jadi gejala awal gagal ginjal. Teman-teman harus perhatikan ya kalau misalnya sering merasa pusing gitu ya, kayak pusing berat, kepala nyut-nyutan gitu sampai tidak nyaman, itu bisa jadi adalah gejala awal dari gagal ginjal kronis gitu ya teman-teman ya. Nah, itu harus sebaiknya diperiksakan diri ke dokter. Meskipun ketika saya merasakan gejala-gejala tadi, saya periksakan ke dokter, tapi dokter hanya mengatakan ini dari lambung, ini dari jantung gitu ya, sesak nafasnya. Dan baru vondisnya aja gitu ya. Itu setelah dicek laboratorium teman-teman. Jadi dokter memang tidak bisa melihat gitu ya, ini penyakit apa sebelum melihat hasil laboratorium, karena yang akurat itu adalah dari hasil lab gitu ya. Hasil lab itu sangat akurat, kita kelihatan, dicek darahnya itu kelihatan bahwa ureum kreatininnya tinggi dan itu dokter bisa menyatakan ini adalah gagal gagal ginjal dan gagal ginjal ternyata bisa dirasakan atau dialami oleh siapapun. Meskipun itu oleh saya gitu ya, saya sendiri ketika pertama kali divonis gagal ginjal usia saya 30 tahun. Dan banyak yang tidak menyangka kok bisa gitu ya, masih muda tapi sudah kena gagal gagal ginjal dan ini perlu diperhatikan teman-teman. Ternyata gagal ginjal itu bisa dialami oleh siapapun. Bahkan tanpa gejala gitu, seolah-olah nggak ada gejala tapi bisa kena gagal ginjal, itu yang saya alami gitu ya. Dan banyak yang bertanya, "Kok bisa?" gitu ya. Bahkan sampai jangankan gitu ya, saya yang usia 30 tahun, ketika pertama kali saya cuci darah, saya melihat ada seorang anak kecil, ya Allah, itu usianya kurang lebih kelas 5 SD lah ya, 5 SD, dan saya baru tahu sekarang ternyata anak tersebut gitu ya, usia 5 tahun itu 5 SD, kurang lebih 11 atau 12 tahun, ternyata dia mengalami gagal ginjal itu disebabkan karena konsumsi minuman botol gitu ya, atau minuman kemasan yang banyak rasanya. Itu katanya sehari itu bisa sampai 5 botol minum air berasa di dalam kemasan. Dan ya Allah saya tanya, "Gimana kondisi anak itu sekarang?" "Sudah tidak ada," katanya. Kebayang kan saya saja gitu ya, yang usianya sudah 30 tahun ketika cuci darah itu merasakan sakit, apalagi anak itu gitu ya, seorang anak kecil, mungkin dia tidak kuat menjalani cuci darah. Dan ya semoga Allah memasukkan dia ke dalam surganya, seperti itu teman-teman dan itu yang perlu diperhatikan, kayak gitu. Nah teman-teman, terima kasih yang sudah hadir live. Perkenalkan saya Deska Pratiwi, seorang penderita gagal ginjal kronis yang sudah kurang lebih 2 tahun mengalami gagal ginjal dan cuci darah. Teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan tentang gagal ginjal dan cuci darah, teman-teman boleh tulis di kolom komentar ya, insya Allah nanti
Saya jawab satu persatu. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Oke, insya Allah selama kurang lebih 1 jam ke depan saya akan sharing tentang gagal ginjal dan cuci darah. Dan ini semoga bisa bermanfaat juga sebagai perhatian untuk teman-teman agar tidak mengalami hal yang sama seperti saya. Nah, teman-teman kalau misalnya ada yang tanya gitu ya, penyebab dari gagal ginjal itu sebenarnya apa gitu ya. Seperti saya yang merasa kok tiba-tiba bisa kena gagal ginjal. Oke, yang saya ketahui penyebab gagal ginjal itu ada 5 teman-teman. Ada 5 penyebab gagal ginjal. Yang pertama itu karena hipertensi. Hipertensi atau darah tinggi. Nah, hipertensi darah tinggi yang berlangsung lama dan dia rutin gitu ya mengkonsumsi obat penurun tekanan darah tinggi ini perlu hati-hati. Kenapa? Karena ketika kita rutin mengkonsumsi obat darah tinggi, kemudian pola makan dan minumnya tidak terjaga, ini bisa jadi akan merusak ginjal kita, gitu. Jadi tekanan darah tinggi atau hipertensi ini bisa merusak ginjal dan itu perlu kita kontrol ke dokter, menjaga pola makan, pola minum, agar ginjal kita tetap terjaga meskipun teman-teman memiliki hipertensi atau tekanan darah tinggi. Nah, itu salah satunya adalah hipertensi. Yang kedua, penyebab dari gagal ginjal itu adalah penyakit gula atau diabetes. Jadi diabetes itu bisa menyebabkan gagal ginjal. Penyakit gula itu ketika teman-teman sering mengkonsumsi obatnya, itu obat-obatannya juga bisa merusak ginjal. Kayak gitu. Makanya ketika teman-teman memiliki penyakit diabetes itu harus hati-hati ya, harus rutin kontrol ke dokter, jangan sampai obat-obatannya atau pola makan, pola minum yang tidak baik karena diabetes itu bisa merusak ginjal dan akhirnya kena gagal ginjal. Yang ketiga, salah satu dari penyebab gagal ginjal itu adalah kurang minum, teman-teman. Jadi ketika kita kurang minum air putih, itu bisa menyebabkan ginjal kita rusak gitu, karena ginjal itu butuh cairan gitu ya. Ginjal itu fungsinya adalah mengeluarkan cairan yang berlebih dalam dalam tubuh kita. Tapi ketika kita kekurangan minum, maka ginjal itu akan kering. Dan seperti yang saya alami ternyata ginjal saya tuh sudah mengecil atau mengkerut gitu ya. Jadi teman-teman harus memperhatikan minumnya juga. Usahakan minum 1 hari itu 8 gelas. Ketika kita kurang minumnya itu bisa mempengaruhi ginjal kita, bahkan bisa membuat ginjal kita rusak gitu ya. Jadi yang ketiga adalah penyebabnya karena kurang minum air putih. Nah, yang keempat, penyebab dari gagal ginjal itu adalah konsumsi minuman bersoda, beralkohol, atau minum jamu-jamuan dan obat-obatan yang tidak sesuai dosisnya atau berlebihan gitu ya. Jadi hati-hati teman-teman yang suka minum minuman bersoda gitu ya atau minum beralkohol itu bisa merusak ginjal kita. Atau bahkan teman-teman yang rutin mengkonsumsi, obat warung, tapi secara berlebihan gitu ya, itu pun hati-hati karena obat-obatan yang tidak sesuai dosisnya itu bisa merusak ginjal kita. Termasuk meminum jamu-jamuan yang tidak sesuai dosisnya, itu juga ternyata bisa merusak ginjal gitu ya. Itu adalah penyebab, terjadinya gagal ginjal yang keempat. Nah, yang terakhir penyebab gagal ginjal ini bisa disebabkan karena autoimun, teman-teman. Teman-teman tahu autoimun ya? Jadi, imun yang dia tidak mengenali temannya sendiri gitu, akhirnya terjadi autoimun. Hanya saja autoimun ini perlu dilakukan pemeriksaan yang lebih jauh atau perlu ada penelitian yang lebih jauh sampai bisa ajek gitu, ini karena autoimun. Dan saya pribadi ketika divonis gagal ginjal, saya pun ketika mengurut ya satu persatu penyebab gagal ginjal, rasanya dari kelima poin ini gitu ya, tidak ada satupun yang saya pahami gitu ya. Pertama hipertensi, saya itu tidak pernah ada riwayat hipertensi sedikit pun teman-teman. Bahkan saya setiap 3 bulan sekali itu rutin memeriksakan diri ke bidan, sekalian suntik KB ya, itu sering dicek tekanan darah itu normal-normal saja, dan saya tidak ada riwayat hipertensi gitu ya ketika dulu. Jadi rasanya penyakit gagal ginjal disebabkan karena hipertensi itu tidak ada. Meskipun saat ini ternyata tekanan darah saya itu semakin lama itu semakin naik gitu ya. Tekanan darah saya semakin tinggi gitu ya. Itu setelah divonis gagal ginjal baru kena hipertensi.
Sebelumnya saya tidak ada hipertensi. Yang kedua, diabetes gitu ya. Saya itu tidak ada riwayat diabetes, bahkan ketika diperiksa pun alhamdulillah gula saya normal gitu ya. Tidak ada yang namanya diabetes. Dan yang ketiga, kurang minum air putih gitu ya. Alhamdulillah teman-teman, dari lama gitu ya, dari dulu saya memang rutin gitu ya, rutin, minum dan kalaupun saya jalan-jalan gitu ya, bersama anak-anak saya, itu saya pasti bawa apa ya, tumbler gitu ya, atau botol minum kemana mana gitu. Itu dia nggak pernah lupa gitu ya, pasti saya selalu menyediakan air minum. Jadi rasanya kalau misalnya gagal ginjal ini disebabkan karena kurang minum, kayaknya enggak deh gitu ya, karena saya rutin, saya ingat gitu untuk selalu minum. Tapi memang ketika sudah kena gagal ginjal teman-teman, justru minum itu harus dikurangi. Kenapa? Coba ada yang tahu nggak? Kenapa kalau misalnya sudah kena gagal ginjal, justru minum harus dikurangi? Padahal ketika sedang sehat, itu justru kita harus banyak minum, minimal itu 8 gelas per hari minum air putih ketika sehat. Tapi ketika sudah kena gagal ginjal, itu minumnya justru harus dikurangi teman-teman. Kenapa? Karena fungsi ginjal sudah rusak. Karena fungsi ginjal sudah menurun, ginjalnya sudah rusak. Sementara fungsi ginjal itu adalah apa? Mengurangi cairan yang berlebih, mengeluarkan cairan yang berlebih di dalam tubuh. Sementara ini gitu ya, ginjalnya sudah rusak, dia tidak bisa mengeluarkan cairan. Dan yang terjadi apa teman-teman? Ketika ginjal sudah rusak dan kita banyak minum, itu yang terjadi adalah bengkak-bengkak di bagian wajah, tangan, perut, kaki, dan di bagian tubuh yang lainnya. Makanya untuk mengeluarkan cairan berlebih tadi, kita memerlukan mesin hemodialisa atau mesin cuci darah. Ibaratnya mesin hemodialisa itu adalah seperti ginjal buatan. Bayang ya, Masya Allah. Allah itu sudah menciptakan sangat sempurna. Sudah menciptakan ginjal itu di dalam tubuh manusia sangat baik. Tapi ya Allah, mungkin kitanya yang tidak bisa menjaga pemberian Allah dengan baik. Dan ketika ginjal itu sudah rusak, manusia menciptakan ginjal buatan yang disebut mesin hemodialisa atau mesin cuci darah. Jadi pasien cuci darah itu memerlukan mesin untuk mengeluarkan cairan di dalam tubuhnya, seperti itu teman-teman. Nah karena itu, ketika penyebab gagal ginjal yang ketiga tadi itu karena kurangnya minum, saya rasa itu tidak gitu ya, karena saya rutin gitu ya, saya rutin minum air bening, kayak gitu. Kemudian yang keempat adalah minum bersoda beralkohol, itu tidak ya, sama sekali tidak gitu ya. Minum bersoda pun paling ketemu sama soda itu setahun sekali pas lebaran doang, dan itu pun tidak berlebihan saya minum. Yang terakhir autoimun. Nah, untuk autoimun ini memang perlu, penelitian gitu ya yang lebih jauh, lebih dalam untuk mengetahui gitu ya. Kayak gitu teman-teman, Masya Allah. Terima kasih ya yang sudah setia menonton live ini teman-teman. Nah, insya Allah selama 1 jam ke depan ya. Teman-teman alhamdulillah, meskipun saya sudah divonis gagal ginjal gitu ya, tapi alhamdulillah saya masih bisa berkarya, masih bisa menulis, masih bisa melakukan aktivitas. Karena alhamdulillah gitu ya, meskipun sudah gagal ginjal, tapi Allah masih memberikan saya kemudahan untuk saya bisa beraktivitas, untuk saya bisa menulis, dan alhamdulillah salah satu, karya saya juga sudah diterbitkan ketika saya menderita gagal ginjal. Jadi gagal ginjal itu bukan alasan untuk tidak berkarya. Alhamdulillah meskipun sudah 2 tahun ini
saya menderita gagal ginjal dan saya sudah cuci darah, tapi saya masih bisa berkarya dan sudah menghasilkan beberapa karya. Salah satunya teman-teman boleh lihat ya, di keranjang kuning itu ada beberapa buku yang saya tulis dan teman-teman boleh membacanya. Saya menulis buku tersebut itu sejak divonis gagal ginjal, alhamdulillah bisa menulis. Nah, ini beberapa karya saya kalau teman-teman mau lihat. Alhamdulillah saya sudah menulis, beberapa buku. Nah, ini teman-teman, jadi meskipun meskipun saya menderita gagal ginjal, itu bukan alasan untuk saya berhenti berkarya gitu ya. Nah, ini adalah beberapa karya saya. Alhamdulillah, meskipun saya sakit, saya masih bisa menulis, saya masih bisa berkarya, saya masih bisa berbagi, masih bisa sharing dalam bentuk tulisan. Teman-teman boleh baca-baca tulisan saya, dan ini saya menulis dari hati gitu ya. Benar-benar ketika gagal ginjal itu Eee, awalnya saya merasa drop gitu ya, awalnya saya merasa, "Ya Allah, kenapa saya harus menderita penyakit kronis seperti ini?" Tapi ternyata itu bukan alasan saya untuk diam gitu ya, itu bukan alasan untuk saya berhenti berkarya. Alhamdulillah selama saya sakit gagal ginjal kurang lebih 2 tahun ini, saya sudah bisa menghasilkan beberapa karya, termasuk saya bisa membimbing teman-teman di kelas menulis online. Jadi alhamdulillah teman-teman saya itu punya kelas menulis namanya kelas 4 minggu bisa gitu. Jadi ketika saya gagal ginjal pun alhamdulillah Allah masih memberikan kemudahan saya untuk bisa menulis dan ini adalah beberapa buku karya saya. Nah, termasuk yang ini nih yang judulnya Dermaga Hati. Nah, ini Dermaga Hati Melabuhkan Cinta Sampai ke Surga ini adalah karya yang saya tulis ketika saya sakit gagal ginjal. Dan teman-teman, saya menulis ini benar-benar dengan perasaan gitu ya. Saya curahkan segala perasaan, saya tumpahkan perasaan saya dalam buku. Jadi ibaratnya buku itu, menulis itu adalah alat untuk saya curhat gitu ya. Saya curhat, saya senang menulis dan saya tuliskan kisah saya tentang gagal ginjal itu di buku Dermaga Hati, kemudian ada juga buku ini, The True Happiness. Ini cerita pengalaman kisah nyata saya dan teman-teman lainnya yang dituliskan dalam buku. The True Happiness menjadi muslimah bahagia dalam setiap rasa. Alhamdulillah Allah berikan kemudahan saya untuk bisa menulis teman-teman. Itu adalah sebuah anugerah yang Masya Allah tidak terhingga gitu ya. Ketika saya sakit, saya bukan berarti berdiam diri, tidak. Justru ketika saya sakit saya berpikir, "Ya Allah, apa yang masih bisa saya lakukan? Saya ingin menjadi manusia yang bermanfaat ya Allah, saya tidak ingin hanya menjadi songgok daging yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Saya nggak mau di muka bumi ini kehadiran saya itu tidak dirasakan manfaatnya. Karena itu apa yang bisa saya lakukan?" Gitu. Alhamdulillah dari dulu saya memang senang menulis. Saya adalah lulusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan saya pun menulis buku gitu ya. Oke, gitu teman-teman. Teman-teman kalau ada pertanyaan silakan boleh tuliskan di kolom komentar ya. Masya Allah. Nah, ini adalah salah satu karya saya. Teman-teman boleh cek ya di keranjang kuning. Kalau mau order bukunya bisa langsung pesan di keranjang kuning gitu ya. Teman-teman bisa langsung check out di keranjang kuning kayak gitu teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton, Masya Allah. Dan ini adalah live perdana saya teman-teman. Terima kasih atas dukungannya. Terima kasih yang sudah menonton live-nya. Oke. Teman-teman silakan. Jadi alhamdulillah Allah berikan kemudahan saya meskipun sakit gagal ginjal, tapi saya tetap bisa berkarya, tetap bisa menulis. Jadi sakit itu bukan alasan untuk kita tidak berkarya. Karena saya sering mengatakan bahwa yang gagal ginjalku, bukan hidupku. Jadi ketika
saya gagal ginjal, ya ini adalah takdir dari Allah. Tapi hidup saya nggak boleh gagal. Gitu ya, karena yang gagal itu adalah ginjalku, bukan hidupku. Alhamdulillah Allah berikan kemudahan pada saya untuk bisa menulis. Dan selama sakit gagal ginjal kurang lebih 2 tahun, alhamdulillah saya sudah menghasilkan beberapa beberapa karya yang saya tulis, termasuk buku Dermaga Hati ini saya tulis dalam kondisi saya sakit sebenarnya teman-teman. Saya masih ingat ketika saya menulis buku Dermaga Hati ini, kondisi saya sedang sesak nafas. Tapi alhamdulillah saya terus berkarya, saya terus menulis dan sampai jadilah buku Dermaga Hati ini. Nah, teman-teman boleh baca, cek di keranjang kuning ya. Ini adalah buku Dermaga Hati, Melabuhkan Cinta Sampai ke Surga. Kayak gitu. Nah, selain buku Dermaga Hati ini, ada juga beberapa karya yang sudah saya tulis sebelum saya sakit. Teman-teman boleh cek keranjang kuningnya ya. Nah, salah satu buku yang saya tulis sebelum saya sakit adalah buku Muslimah Morfosis. Nah, buku ini alhamdulillah terbit di tahun 2020. Ini jauh sebelum saya divonis gagal ginjal kronis. Jadi saat sehat itu saya pernah menulis buku Muslimah Morfosis. Bahkan dulu alhamdulillah Allah berikan kemudahan, saya itu sering sharing di berbagai seminar, sebagai berbagai training. Ini jauh sebelum buku ini terbit ya. Jadi sebelum buku Muslimah Morfosis ini terbit, saya itu sering mengisi berbagai seminar training terutama tentang kemuslimahan dan semua informasi yang saya bagikan ke teman-teman, saya tulis juga di buku Muslimah Morfosis ini, bukan sekadar hijrah jadilah solihah. Jadi ini adalah buku yang sudah pernah di-training-kan, sudah pernah diseminarkan di berbagai seminar kemuslimahan dan istilahnya ini adalah rangkuman dari berbagai seminar yang pernah saya isi gitu ya. Teman-teman boleh baca ini lengkap sekali semuanya berisi tentang muslimah gitu ya. Jadi ini adalah buku yang saya tulis jauh sebelum saya menderita gagal ginjal kronis. Nah, lalu ada yang bertanya, "Teteh, setelah Teteh divonis gagal ginjal, apakah Teteh masih menulis?" Alhamdulillah Allah memberikan kemudahan saya untuk tetap bisa berkarya, untuk bisa berbagi, untuk bisa bermanfaat. Karena saya nggak mau gitu ya, hidup di muka bumi ini hanya seonggok daging yang hanya punya nama gitu ya, tidak bisa bermanfaat sama sekali, saya nggak mau gitu ya. Meskipun di awal sakit, saya sempat ngedrop gitu ya, saya tidak bisa menerima kondisi saya, dan ketika saya tidak menerima itu justru semakin lama kondisi itu malah semakin semakin turun gitu ya, semakin ngedrop, itu justru ketika saya tidak menerima, kondisi itu malah semakin semakin turun, semakin ngedrop. Tapi alhamdulillah perlahan saya mulai bisa menerima kondisi saya gitu ya. Dan setelah saya bisa menerima kondisi saya, justru perlahan itu semakin semakin naik gitu ya. Makin sehat, alhamdulillahirabbil alamin, gitu teman-teman. Masya Allah. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung dalam live-nya, yang sudah menonton live-nya. Terima kasih. Dan pada kesempatan kali ini saya sharing tentang gagal ginjal dan cuci darah. Saya berharap apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat, bisa menjadi bahan renungan untuk teman-teman semuanya, kayak gitu. Dan teman-teman, boleh lihat, nah ini di atas ya, ini adalah beberapa karya saya gitu, termasuk ini nih. Nah, ini adalah beberapa koleksi gitu ya, beberapa buku koleksi di rumah kami. Jadi kami itu memang senang membaca, alhamdulillah, saya dan suami itu senang membaca buku. Jadi ketika kami menikah, saya punya koleksi buku, suami juga punya koleksi buku, dan akhirnya
Alhamdulillah koleksi buku kami bertambah. Teman-teman juga yang mau, eee, ikut baca-baca, boleh silaturahim datang ke rumah untuk baca-baca buku, ini gratis ya teman-teman. Jadi kami itu membuka perpustakaan ya, membuka perpustakaan mini di rumah kami. Semoga rumah kami itu dipenuhi keberkahan, keberkahan ilmu gitu. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Masya Allah, barakallah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kayak gitu teman-teman. Teman-teman yang mau belanja, boleh dicek belanjaannya ya. Di sini sudah ada keranjang kuningnya. Teman-teman boleh silakan dicek keranjang kuningnya. Iya. Nah, ini sudah ada keranjang kuningnya. Jadi teman-teman bisa langsung order buku-buku yang sudah saya tulis di keranjang kuning ini. Gitu teman-teman. Masya Allah. Oke, saya akan review buku yang baru saja terbit. Oke. Nah, ini teman-teman. Nah, jadi alhamdulillah ketika saya sakit, saya masih membuka kelas menulis. Salah satunya adalah kelas menulis online untuk, mentoring ya, istilahnya mentoring mentoring menulis gitu. Jadi mentoring menulis online. Kelas menulis itu terbagi 2 ya, ada kelas menulis reguler dan ada kelas menulis privat gitu. Jadi yang privat itu adalah, one by one. Jadi hanya ke satu orang gitu. Jadi, satu orang yang ikut kelasnya, kayak gitu. Insya Allah. Jadi kelas menulis ini, itu hanya untuk satu orang saja gitu ya. Oke. Jadi, alhamdulillah kemarin sudah bisa menyelesaikan kelas menulis privat. Jadi kalau privat itu hanya satu orang saja gitu. Jadi, one by one. Jadi satu orang, saya mementoring atau saya mengajar hanya satu orang di dalam kelas. Jadi bentuknya privat, mentoring privat. Itu bisa lebih fokus dalam belajarnya dibandingkan dengan kelas reguler. Tapi teman-teman, kalau misalnya ada yang mau ikut kelas reguler juga, itu bisa ya. Itu nanti kita gabungan kelasnya. Kelasnya itu gabungan gitu ya. Jadi semua orang bisa masuk kelasnya. Kayak gitu, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Kayak gitu teman-teman. Jadi ini, nah ini ya, lihat nih, Masya Allah. Ini adalah eh buku hasil karya menti saya, gitu ya. Jadi buku ini ditulis oleh menti saya yang bernama Nova. Nova Fajarwati. Ya. Jadi Nova ini dia ikut kelas menulis online. Alhamdulillah Nova ini mengetahui kondisi saya yang sakit gagal ginjal gitu ya. Jadi meskipun saya sakit gagal ginjal, tapi saya tetap mengisi kelas online seperti itu. Dan teman-teman, masya Allah, alhamdulillah saya bisa
mengisi kelas menulis meskipun kondisi saya dalam keadaan sakit. Jadi sakit itu bukan penghalang untuk kita bisa berkarya, sakit itu bukan penghalang untuk kita bisa berbagi. Dan alhamdulillah ketika saya sakit kemarin, saya masih bisa mengajar kelas online, termasuk kelas menulis online 4 minggu bisa. Dan ini adalah hasil karya Nova Fajarwati yang dia ikut kelas menulis bersama saya. Alhamdulillah Nova ini bisa menyelesaikan kelasnya dan dia bisa menyelesaikan bukunya. Nah, buku Friendship Lila ini ditulis oleh Nova yang dibimbing oleh saya di kelas menulis online. Jadi teman-teman harus tetap semangat gitu ya. Saya aja alhamdulillah yang sakit tapi masih bisa berkarya, masih bisa mengajar, masih bisa mengisi kelas online, masih bisa menulis. Teman-teman pun harus jauh lebih semangat gitu ya. Terima kasih yang sudah bergabung di live kali ini. Nah, teman-teman, ini hanya motivasi saja ketika dalam kondisi sakit pun gitu ya, kita harus mengingat gitu ya, jangan sampai ketika kita sakit, sudah pasrah gitu ya, tidak ada yang bisa kita lakukan. Tapi gali nih, potensi apa yang kita miliki, potensi apa yang bisa kita lakukan gitu ya. Jadi walaupun dalam keadaan seperti apapun, kita masih bisa berkarya gitu. Saya tuh berpikir, "Ya Allah, saya nggak mau gitu ya, kalau saya hanya terbaring lemah, hanya terbaring di atas kasur tanpa melakukan apapun, saya nggak mau gitu. Saya nggak mau hidup saya sia-sia. Saya ingin kehidupan yang sementara ini, itu bisa bermanfaat, setidaknya ada hal walaupun kecil yang bisa saya lakukan." Setidaknya ada kebaikan yang bisa saya lakukan, ada kebaikan yang kelak itu akan menjadi tabungan saya ketika di akhirat nanti. Dan menulis gitu ya, menulis ini adalah salah satu hal yang saya mampu, menulis ini adalah salah satu potensi saya sejak dulu. Jadi sebelum saya sakit gagal ginjal, alhamdulillah saya tuh senang menulis, termasuk saya sudah menulis beberapa buku gitu ya. Di antaranya ini buku Muslimah Morfosis, ini yang saya tulis tahun 2020 gitu ya, ini jauh sebelum saya sakit saya sudah menulis buku. Dan alhamdulillah saat sekarang sudah, ya saya sekarang qadarullah sakit, Allah masih memberikan kemudahan untuk saya tetap bisa berkarya, tetap bisa berbagi, tetap bisa menulis. Dan selama 2 tahun ini gitu ya, 2 tahun ini saya menjalani cuci darah dan gagal ginjal, alhamdulillah saya sudah menghasilkan beberapa karya, di antaranya teman-teman bisa lihat karya saya yang sudah saya tulis eee, di toko ya gitu ya, termasuk salah satunya adalah buku Dermaga Hati. Buku Dermaga Hati ini adalah, kumpulan kisah nyata yang dialami oleh penulis. Jadi teman-teman ini berdasarkan kisah nyata gitu ya, termasuk kisah nyata saya pribadi yang saya tulis ketika saya sakit. Jadi ketika saya sakit, saya tetap menulis dan teman-teman tahu, saya menulis buku ini benar-benar penuh perasaan gitu ya, ibaratnya penuh dengan air mata. Kalau teman-teman baca gitu ya, di halaman awal, nah ini sudah ada, pembatas bukunya ya. Kalau teman-teman baca di judul yang pertama ini, nah ini Cinta di Atas Cinta, karya Deska Pratiwi, ini saya nulisnya bener-bener pakai perasaan. Saya sampai nangis gitu ya, membayangkan apa yang sudah saya alami selama ini. Saya tuliskan semuanya dalam buku Dermaga Hati ini. Jadi saya nulis itu sampai nangis gitu, saya nggak kuat. Ibaratnya menulis ini itu adalah tempat saya mengeluarkan emosi-emosi yang terpendam. Kayak teman-teman kebayang nggak ya sakit 2 tahun dan sampai saat ini masih menjalani cuci darah, bagaimana perasaan saya? Saya tuh sampai, ya Allah, berpikir gitu ya, kenapa bisa terjadi ujian ini? Kenapa ujian ini bisa datang pada saya, di saat saya sedang membangun mimpi-mimpi bersama keluarga, di saat saya sedang semangat-semangatnya untuk berkarya, untuk berbagi, ternyata gitu ya, Allah kasih ujian ini. Allah kasih saya sakit gagal ginjal. Tapi itu bukan menjadi penghalang saya untuk berhenti berkarya gitu ya. Nah, alhamdulillah saya tulis dalam buku Dermaga Hati ini. Jadi ini adalah salah satu karya yang saya tulis saat saya sakit. Teman-teman boleh baca buku ini dan ini Masya Allah semua perasaan saya curahkan semuanya dalam buku Dermaga Hati.
Jadi ini adalah buku yang saya tulis ketika saya sakit. Teman-teman, apa yang teman-teman rasakan ketika sakit? Pasti merasa terpuruk, merasa paling susah, merasa paling tidak berdaya gitu ya, merasa paling menderita di dunia ini. Padahal sebenarnya tidak gitu teman-teman. Allah itu memberikan ujian itu sesuai dengan kadar kemampuan hambanya. Jadi nggak ada tuh yang namanya beban berat gitu ya, saya nggak bisa nanggung beban ini. Padahal Allah itu sudah kasih ujian itu berdasarkan kemampuan dari hambanya. Jadi teman-teman nggak usah berkecil hati, tidak perlu putus asa gitu ya. Nauzubillah ya sampai putus asa, padahal kita punya Allah. Kita punya Allah yang maha segalanya. Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Kayak gitu teman-teman, Masya Allah, tabarakallah. Jadi tetap semangat, saya aja bisa nulis buku, apalagi teman-teman yang sehat. Kayak gitu. Jadi buku ini adalah buku dermaga, dermaga hati yang saya tulis ketika ketika saya sakit gagal ginjal. Teman-teman, kalau ada pertanyaan boleh tulis di kolom komentar ya. Jadi gagal ginjal ini bukan sesuatu yang membuat hidup saya gagal juga, tidak. Justru saya itu semakin mengerti gitu ya, semakin paham bahwa hidup ini sementara. Kita di dunia ini hanya istilahnya persinggahan. Dunia ini adalah tempat persinggahan karena yang kekal itu adalah di akhirat. Jadi kalau misalnya teman-teman merasa ya Allah, ujian ini sangat berat gitu ya, rasanya tidak mampu untuk memikul beban. Padahal sebenarnya enggak teman-teman, kita itu mampu. Masya Allah. Karena Allah sudah mengukur gitu ya kadar kemampuannya. Allah itu tidak akan membebani seseorang di luar kemampuannya. Jadi apapun yang terjadi pada kita, itu semuanya sudah diatur sama Allah. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, apapun yang terjadi dalam hidup kita, itu semuanya sudah diatur sama Allah. Semua terjadi atas izinnya Allah. Nah, nah sekarang teman-teman saya ingin bercerita tentang ujian. Kenapa sih di dunia ini ada yang namanya ujian gitu ya? Padahal bisa saja Allah itu ngasih kebahagiaan-kebahagiaan dalam hidup manusia. Jadi Masya Allah teman-teman yang perlu kita ketahui bahwa Allah itu tidak membebani seseorang di luar batas kemampuannya. Jadi ketika Allah memberikan ujian pada seseorang, Allah tahu dia mampu. Allah tahu kita mampu. Jadi nggak ada tuh yang namanya, ya Allah bebanku terlalu berat, tidak. Allah tahu kamu mampu. Karena beban itu sesuai dengan pundaknya gitu ya. Ketika kita merasa beban hidup itu terlalu berat, ketika kita merasa, "Ya Allah, kita itu adalah orang yang paling menderita," gitu, "Ya Allah, kenapa ujian ini kok rasanya berat banget," gitu ya. "Ya Allah, kenapa beban ini rasanya berat, ujian ini panjang," gitu ya. Padahal Allah itu memberikan ujian sesuai dengan batas kemampuan hambanya. Jadi nggak ada yang namanya beban terlalu berat. Tapi beban itu sesuai dengan kadar kemampuan kita. Jadi kalau ditanya, "Kamu sanggup gak nih nanggung beban?" Gitu, insya Allah bisa. Kalau Allah aja yakin kita mampu menghadapi ujian tersebut, insya Allah kita pun pasti akan mampu. Jadi kalau saya pribadi ditanya gitu ya, "Gimana rasanya sekarang sakit gagal ginjal?" Ya alhamdulillah gitu ya, saya terima sakit ini dengan ikhlas, saya terima gitu ya Allah dengan ridho gitu ya. Jadi kalau ibaratnya ada yang tanya gitu bedanya ridho sama ikhlas itu apa? Jadi ikhlas itu ketika kita menerima sesuatu, atau kita melakukan sesuatu nih ya, kita melakukan sesuatu dengan ikhlas. Tapi kalau ridho itu kita menerima dengan ridho gitu ya, menerima ketentuan Allah dengan ridho, kayak gitu teman-teman, Masya Allah. Jadi bedanya ridho sama ikhlas, ikhlas itu ketika kita melakukan sesuatu, kita lakukan dengan ikhlas. Dan ridho itu ketika kita menerima segala ketentuan Allah, kita harus harus ridho. Makanya ketika
Saya kena gagal ginjal, ketika mendapatkan ujian gagal ginjal ini saya ridho, "Ya Allah, saya ridho atas ketentuan-Mu. Semoga segala apa yang saya alami, yang saya rasakan, itu mendapatkan keriduan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala." Kayak gitu ya teman-teman. Walaupun di awal sakit itu saya sempat tidak menerima. Saya benar-benar ngedown, saya benar-benar jatuh gitu ya. Saya sampai berpikir, "Ya Allah, why me? Kenapa harus saya? Ya Allah, kenapa harus saya yang mengalami ini? Why me ya Allah?" Itu banyak pertanyaan dalam benak saya. Sampai, "Ya Allah, ini ujian, kenapa datang seperti ini? Kenapa ujian ini menghampiri saya? Kenapa saya sampai sakit gagal ginjal?" Sakit yang kata orang, gagal ginjal itu adalah menghitung hari. Jadi kayak lagu menghitung hari ya, menghitung hari, ibaratnya kayak hari ini. Bahkan saya sampai benar-benar menghitung hari. Saya ingat mamah dulu sakit itu 8 bulan ya sejak divonis gagal ginjal sampai beliau meninggal itu 8 bulan. Dan teman-teman tahu saya benar-benar menghitung hari. Ya Allah, ketika 8 bulan sudah terlewati, ya Allah udah 8 bulan. Saya hitung hari. Kemudian setahun terlewati, Masya Allah. Sudah setahun gitu ya. Kemudian sekarang sudah mau 2 tahun teman-teman. Saya benar-benar menghitung hari gitu ya. Jadi ketika saya sakit, itu saya benar-benar menghitung hari. Masya Allah, ternyata Allah masih memberikan saya kekuatan. Allah masih mampukan saya untuk bisa bertahan di dunia ini. Allah masih memberikan kekuatan untuk saya bisa berjuang, untuk saya bisa mendidik putra-putri saya. Saya sampai minta sama Allah, "Ya Allah, izinkan saya untuk membesarkan anak-anak saya. Izinkan saya untuk bisa berbakti. Izinkan saya untuk bisa menjadi istri yang baik. Izinkan saya untuk bisa berbuat lebih. Izinkan saya untuk bisa hidup penuh bermanfaat." Dan alhamdulillah sampai detik ini Allah masih memberikan izinnya agar saya bisa berbagi, agar saya bisa bermanfaat untuk orang lain. Dan termasuk salah satunya ketika saya mengadakan live ini, saya ingin sekali hidup saya itu penuh manfaat. Saya tidak mau hidup di dunia ini hanya seonggok daging, hanya punya nama. Saya nggak mau gitu ya, meskipun saya sakit gagal ginjal, bukan berarti hidup saya pun gagal. Jadi biarlah yang gagal ginjalku, bukan hidupku. Makanya teman-teman saya ingin sekali berbagi cerita, sharing dengan teman-teman tentang pengalaman hidup saya termasuk ketika saya mengalami sakit gagal ginjal ini. Ketika teman-teman mendapatkan ujian ataupun musibah, mungkin teman-teman merasa dirinya itu yang paling menderita di dunia ini. Mungkin teman-teman merasa, "Ya Allah, kenapa ujian ini menimpa saya? Kenapa harus saya? Why me?" Itu pula yang saya rasakan. Saya berpikir, "Ya Allah, kenapa harus saya?" Tapi teman-teman yakin ujian ini tidak akan menimpa seseorang tanpa ada jalan keluarnya. Dan yakin gitu ya, tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya. Kayak gitu teman-teman. Jadi teman-teman yang saat ini sedang menghadapi ujian itu harus tetap semangat, harus tetap berjuang, berjuang sembuh. Karena ada anak-anak yang menunggu kita, karena ada suami bersama kita, karena ada keluarga yang menyayangi kita, karena ada sahabat, teman-teman yang begitu sayang terhadap kita. Jadi apapun yang terjadi, semua itu terjadi karena izinnya Allah. Tidak ada, ya bahkan daun yang jatuh pun, itu dia bisa jatuh itu karena izinnya Allah. Apalagi sakit kita gitu ya. Sakit kita itu bagi Allah itu mudah untuk bisa menyembuhkannya. Karena itu minta kesembuhan hanya kepada Allah. Bergantung pada manusia itu kecewa. Tapi ketika kita bergantung kepada Allah, Allah akan memberikan kasih sayangnya yang tidak pernah terhingga. Dan teman-teman yang mendapatkan ujian, yakin kita mampu menghadapi ujian ini. Yakin kita bisa mampu melewati semua ujian ini.
Bahkan ketika saya sakit gagal ginjal, ya Allah, saya belum menerima gitu ya, dan alhamdulillah baru sekarang gitu ya, saya bisa menerima rasa ini, menerima rasa sakit ini gitu ya. Saya serahkan semuanya hanya kepada Allah. Saya pasrahkan semuanya kepada Allah. Saya terima, terima dengan ridho segala ketentuan yang sudah Allah tuliskan untuk saya. Kayak gitu teman-teman, Masya Allah. Jadi itu ya, sharing saya tentang gagal ginjal dan cuci darah. Jika teman-teman ada pertanyaan, boleh tulis di kolom komentar. Insya Allah nanti akan dijawab satu per satu. Kayak gitu teman-teman. Masya Allah. Jadi ibaratnya seperti roda yang berputar. Hidup itu gitu ya, iman itu seperti roda berputar. Kadang iman itu ada di atas, kadang di bawah. Bahkan ketika kita sakit itu ujian keimanannya luar biasa. Allah ingin kita sabar gitu ya. Allah ingin kita kuat. Allah itu sayang sama kita. Makanya Allah kasih ujian kepada kita. Belum tentu orang lain yang mendapatkan ujian ini mampu menghadapinya. Tapi Allah tahu kita mampu menghadapi ujian ini. Makanya Allah kasih ujian ini pada kita. Allah berikan ujian ini bukan pada orang lain, tapi pada kita. Karena apa? Karena Allah tahu kita mampu. Karena Allah tahu kita mampu menghadapi ujian ini. Jadi teman-teman jangan merasa ya Allah ujianku terlalu berat. No. Tapi kita punya Allah yang maha pengasih dan penyayang. Allah kita punya Allah yang maha pengasih gitu ya. Yakin di balik ujian ini akan ada hikmah yang banyak gitu ya. Karena Allah itu memberikan ujian itu bukan tanpa pundak ya gitu ya. Allah itu nggak akan ngasih beban tanpa pundak yang kuat. Jadi yakin ketika kita menghadapi ujian ini kita mampu. Allah aja mampu gitu ya. Bahkan ketika saya divonis gagal ginjal, memang awalnya saya sempat ngedrop. Awalnya saya nggak menerima ya Allah. Kenapa saya? Kenapa harus saya yang merasakan ujian ini? Kenapa harus saya yang kena gagal ginjal? Itu banyak pertanyaan dalam benak saya kepada Allah. Tapi beriring sejalannya waktu, justru ketika saya belum menerima, itu kondisi saya makin lama makin ngedrop. Tetapi ketika saya mulai perlahan menerima, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah, saya ridho. Alhamdulillah teman-teman, ternyata kondisi saya semakin lama itu semakin membaik. Ternyata Allah tahu gitu ya. Ternyata Allah tahu bahwa saya mampu gitu, saya mampu menghadapi ujian ini dan ketika ditanya, "Kenapa ujian ini datang kepada kita?" Karena jawabannya Allah itu sayang sama kita gitu ya. Allah memberikan ujian ini karena Allah itu sayang. Allah ingin membersihkan diri kita. Jadi bisa diibaratkan ujian yang kita alami itu adalah untuk membersih diri kita. Bayang teman-teman dari kita semenjak balik sampai saat ini, berapa banyak dosa yang sudah kita lakukan dan Allah ingin kita kembali kepada Allah dalam keadaan keadaan suci, kayak gitu teman-teman. Masya Allah, kayak gitu ya, ya Allah ya Rob. Jadi teman-teman, ketika kita mendapatkan ujian, itu kita harus harus bersyukur gitu ya. Allah tahu kita mampu, karena tidak ada beban tanpa pundak. Ketika saya mengalami penyakit gagal ginjal ini, saya berusaha untuk menerima. Saya berusaha untuk ridho gitu ya. Karena ikhlas dan ridho itu berbeda teman-teman. Ikhlas itu adalah ketika kita melakukan sesuatu, kita lakukan sesuatu itu dengan ikhlas. Ini berkaitan dengan niat ya. Tapi ridho adalah menerima gitu ya. Menerima segala ketentuan Allah dengan ridho. Termasuk ketika Allah memberikan sakit gagal ginjal kepada saya berusaha untuk ridho menerima takdir yang Allah berikan. Itu ridho gitu. Dan teman-teman, apapun ujian yang teman-teman saat ini hadapi, harus tetap kuat gitu. Karena kita punya Allah yang maha kuat. Kita punya Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Allah tidak mungkin gitu ya membiarkan hambanya sendiri menghadapi ujian. Allah itu ada bersama kita dan itu yang selalu saya kuatkan.
saya menjalani cuci darah ini kurang lebih sudah 2 tahun, dan saya tidak mungkin bisa kuat menghadapi ini kalau tanpa Allah. Saya tidak mungkin bisa kuat menghadapi ujian ini kalau tidak ada Allah bersama saya. Dan alhamdulillah saya punya support sistem terbaik, yaitu suami dan keluarga. Makanya teman-teman, apapun ujiannya harus dihadapi gitu ya. Tetap kita minta sama Allah, "Ya Allah, semoga ujian ini bisa menjadi penggugur dosa-dosa kita." Kebayangkan dari sejak kita balik sampai saat ini berapa banyak dosa yang sudah kita lakukan, dan dengan sakit ini Allah ingin menggugurkan dosa-dosa kita gitu ya. Allah ingin kita kembali kepadanya dalam keadaan suci bersih. Makanya Allah kasih ujian ini. Seperti itu, Masya Allah, tabarakallah. Kayak gitu teman-teman. Jadi semangat sehat semuanya. Semangat sembuh, jangan pernah putus asa. Yakin kita mampu menghadapi ujian ini. Yakin kita bisa menghadapinya. Dan insya Allah segala ujian yang datang itu bisa dihadapi gitu ya. Termasuk sakit gagal ginjal ini insya Allah bisa sembuh atas izinnya Allah. Allah izinkan saya sakit gagal ginjal, dan atas izin Allah pula insya Allah bisa sembuh, meskipun kata dokter sakit gagal ginjal ini tidak bisa disembuhkan. Tapi apa sih yang nggak bisa sama Allah? Yakin sama kun fayakunnya Allah gitu ya. Insya Allah Allah itu akan memberikan kesembuhan kepada kita, kepada hamba yang sabar. Jadi saat ini udah ikuti aja apa maunya Allah. Apa maunya Allah? Sabar. Jadi saat ini saya minta sama Allah bukan untuk dikurangin beban, bukan untuk dikurangi ujian, tapi saya minta sama Allah, "Ya Allah, saya meminta dikuatkan pundak, saya minta diluaskan kesabaran agar bisa menghadapi ujian ini. Meskipun sakit gagal ginjal, tapi hidup saya nggak boleh gagal." Karena itu saya berusaha untuk bisa tetap berkarya, berbagi dengan teman-teman, termasuk saya meskipun saat ini saya sedang dalam kondisi sakit, alhamdulillah Allah masih izinkan saya untuk bisa menulis buku. Dan teman-teman boleh lihat beberapa karya saya, termasuk buku Dermaga Hati, kemudian ini ada buku Muslimah Morfosis, ini yang saya tulis jauh sebelum sakit. Dan ternyata dalam buku ini ada satu bab yang membahas tentang ujian. Dan ini mengingatkan saya, ya Allah, ternyata saya dulu pernah menulis tentang ujian, dan ternyata tulisan saya menjadi obat untuk diri saya sendiri. Ketika di awal saya sakit, saya sempat bertanya, "Ya Allah, kenapa ujian ini menimpa saya? Kenapa harus saya? Ya Allah, why me?" Gitu ya. Ternyata Allah menjawab dalam buku ini gitu ya. Dalam buku ini ternyata saya sudah menulis tentang ujian, dan ini mengingatkan diri saya pribadi untuk tetap semangat gitu ya. Meskipun sudah sakit gitu ya. Oke, halo teman-teman, terima kasih yang sudah datang. Waalaikumsalam warahmatullah. Terima kasih yang sudah hadir di live ini. Jadi seperti itu teman-teman ya. Apapun ujian yang menghadang gitu ya, tapi kita tetap semangat. Oke teman-teman, itu saja untuk live kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.